Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak muda semua yang diberkati di dalam nama Tuhan, kita akan belajar bersama firman Tuhan hari ini. Saya pilih untuk kita satu bagian pembacaan Alkitab yang saya kira tidak asing lagi bagi kita semua. Saya pilih menurut Kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Keluaran 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka, untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom buat kita semua. Saudara-saudara, biasanya dalam ibadah online seperti ini, banyak kali saya ingin mengatakan dua hal sebelum masuk pada pemberitaan firman. Hal yang pertama, saudara-saudara, ketika ibadah-ibadah di gereja itu dipindahkan ke rumah-rumah oleh karena pandemi COVID ini, saudara-saudara, saya di ibadah pertama di rumah, saya coba berdiskusi dengan Ibu Pendeta. Berdiskusi hanya soal perasaan, kesan tentang ibadah pertama kali di rumah, gereja yang dilakukan di rumah. Yang menarik adalah pernyataan dari Ibu Pendeta. Ibu bilang begini, tadi saya sedikit terharu, dan memang saya lihat itu, Ibu sedikit berkaca-kaca. Saya tadi sedikit terharu. Saya tanya, kenapa? Ibu bilang begini, saya bayangkan dulu ketika kekristenan itu baru dimulai dan orang-orang teraniaya di banyak tempat. Tapi mereka harus menjalankan ibadah-ibadah mereka. Rumah menjadi pilihan utama untuk mereka beribadah dalam berbagai-bagai tekanan. Setelah gereja-gereja ada, gedung-gedung kebaktian ada, dan orang semakin banyak datang beribadah gereja, rupa-rupanya ada 1-2 orang mulai melupakan ibadah di rumah. Banyak yang mulai lupa ibadah di rumah. Sehingga ketika diminta untuk bergereja di rumah itu beberapa orang mereka agak merasa bermasalah. Beberapa orang bilang kepada saya, Pak Pendeta, lebih baik kita pergi gereja. Rupa-rupanya banyak yang bilang kepada saya itu mereka yang takut sembahyang di rumah itu. Karena kalau mereka ibadah di rumah, dia akan dapat bagian sembahyang, dia juga takut di situ. Semoga saudara-saudara tidak ada yang begitu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa sekalipun ini ibadah online, tapi saya menyatakan dengan keras kepada kita semua bahwa saudara-saudara tidak sementara menonton sebuah ibadah.
Saudara tidak sementara menonton sebuah ibadah. Saudara sementara mengikuti secara aktif sebuah ibadah. Saudara menjadi bagian dari ibadah ini. Banyak orang menonton ibadah. Jadi dia taruh baik, dia punya HP, dia duduk kok menonton sambil makan-makan, sambil pakai celana umpan lagi, korek sana, korek sini. Jadi itu menonton ibadah. Kalau saudara hanya sekedar menonton ibadah menjadi tidak penting buat semua. Hari ini kita sekalipun dalam ibadah online, tapi saudara menjadi bagian dari ibadah itu, bagian langsung. Saya bayangkan bahwa sebagai pendeta yang berkhotbah, saya tidak melihat saudara-saudara, tapi kita percaya lagu-lagu dari anak-anak sekolah minggu dulu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Ini hari ada bikin apa di rumah, Tuhan tahu. Jadi kalau ikut ibadah yang baik-baik yang betul-betul. Tetap jaga jarak Ya, baik. Ya, mari saudara-saudara, hari ini memang sengaja ketika saya tanya, kira-kira saya khotbah apa? Mereka bilang, Pak Pendeta bebas saja, temanya bebas saja. Teringatlah saya satu tema yang saya kira penting dan harus diingatkan terus-menerus kepada kita semua. Saya ingin bicara tentang panggilan. Dalam teks ini saya memang rindu untuk kita merenungkan dengan baik tentang panggilan sambil kita berefleksi apakah memang kita ada pada panggilan Allah atau kita sekedar ada pada aktivitas-aktivitas rohani tiap-tiap waktu. Itu menjadi penting. Kenapa saudara-saudara? Ada banyak orang telah salah dalam menanggapi atau memberi penilaian tentang panggilan Allah di dalam hidupnya. Ada satu dua orang yang secara istimewa mungkin mereka mendengar karena punya karunia untuk mendengar, melihat dan lain sebagainya. Mereka mendengar bagaimana Allah memanggil mereka. Ada yang dari pengalaman tertentu dalam hidup mereka dan kemudian mereka mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dan menjadi orang-orang yang disebut saksi-saksi Tuhan. Lalu bagaimana dengan sekian banyak kita? Banyak orang yang dia tidak pernah mendengar langsung suara Tuhan. Dia tidak pernah bermimpi atau melihat. Bagaimana mereka kemudian merasakan bahwa ini sebuah panggilan dalam hidup mereka? Apakah karena mereka punya aktivitas rohani yang padat? Saya kira tidak itu juga. Pembacaan hari ini tentang pengutusan Musa mau menolong kita semua belajar dari mereka. Bagaimana orang-orang bisa merasakan atau paling tidak memberikan penilaian bahwa ternyata ini memang saya ada pada jalan di mana Tuhan memanggil saya. Itu harus menjadi refleksi kita. Saya catat beberapa hal saudara-saudara untuk coba kita renungkan dan kita refleksi bersama-sama. Pertama saudara-saudara, bahwa orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam panggilan Allah itu, mereka dipanggil ke dalam misi Allah yang besar. Ini jadi catatan kita dulu. Dipanggil untuk masuk dalam misi, dalam rencana Allah yang besar. Bagi siapa? Bagi umat manusia secara luas. Dulu ketika manusia diciptakan, setelah segala sesuatu diciptakan, manusia diciptakan, kemudian manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, apakah Tuhan membiarkan manusia itu sendiri? Biar dia susah di dalam dosa? Tidak. Tuhan berencana untuk menyelamatkan dunia dan isinya. Dia punya rencana besar. Dipanggilnya lah satu orang, dia pun nama Abraham. Dari satu orang itu menjadi satu bangsa, namanya Israel. Dari satu bangsa itu, akhirnya seluruh dunia termasuk saya dan saudara dipanggil untuk sebuah misi Allah yang besar itu. Jadi, orang hari ini harus berani untuk merenungkan kembali apakah dia ada pada misi Allah itu tidak, rencana Allah itu atau tidak. Bagaimana membedakannya saudara-saudara? Misi Allah itu berkaitan dengan orang banyak, sesuatu yang umum, sesuatu yang besar, tidak untuk dirinya sendiri. Jadi kalau segala sesuatu itu masih berpusat pada dirimu, pada diri saya, kita sementara tidak ada pada misi Allah. Saudara bukan dipanggil itu. Tidak. Kita dipanggil untuk diri kita, itu bukan panggilan Allah. Kenapa? Sekali lagi saya ingin menegaskan kepada kita, kepada saya dan Bapak Ibu semua, adik-adik semua yang ada di rumah, baik yang ada di sini, bahwa panggilan Allah itu mencakup ini umat manusia yang sangat luas ini. Mencakup ini isi dunia yang besar ini. Tidak berpusat pada diri kita sendiri. Saya ingin bilang pada saudara, hari ini saudara harus renungkan baik-baik. Apakah memang saya dan saudara ada pada jalan di mana misi Allah yang besar ini yang sementara kita jalani?
atau kita sementara bermisi bagi diri kita sendiri, bagi kelompok kita sendiri, kita tidak ada dalam panggilan Allah itu. Saudara-saudara, tapi kadang-kadang saudara, pertama ketika kita masih semangat-semangat itu, bisa saja misi Allah yang sementara kita jalankan itu waktu masih semangat-semangat. Dalam perjalanannya saudara-saudara, bisa saja misi kita yang di depan daripada misi Allah. Saya membayangkan saudara-saudara, kami yang ada di tempat rekaman begini ini, di tempat ibadah online ini, kan kami datang satu orang pakai pakaian baik-baik, tadi sempat mandi begitu kami bisa pakai baju baru yang kemarin beli. Tapi saudara yang di rumah ada pakai baju baru. Itu juga pertanyaan. Kenapa? Karena memang ada banyak orang yang melayani itu sekedar datang melayani untuk tampil. So, kasih tunjuk dia pun baju baru yang kemarin dia beli, sepatu baru, segala macam yang baru-baru ditunjukkan di situ. Itu siapa misi? Baju baru itu bukan misi Tuhan. Misi Tuhan itu mencakup ini umat manusia yang besar. Ini bahan perenungan pertama. Perenungan yang kedua, saudara-saudara, panggilan Tuhan Allah untuk kita itu saudara-saudara selalu selaras berjalan bersama-sama dengan bakat, talenta, dan karunia-karunia yang ada pada kita. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita sendiri. Tidak akan. Kalau kita belajar dari yang pertama, kenapa Tuhan panggil Musa? Karena untuk kepentingan bangsa Israel yang besar itu. Bahkan nanti darinya untuk seluruh umat manusia. Tapi di bagian yang kedua, panggilan Tuhan Allah itu selaras dengan bakat, talenta, kemampuan-kemampuan kita. Mari kita lihat Musa sejenak. Musa bilang, saya orang yang tidak pandai bicara sebenarnya. Tapi apakah memang kita tidak pandai bicara? Belum tentu. Itu kita merasa tidak pandai bicara. Merasa, bukan betul-betul tidak pandai bicara. Tapi memang sebaiknya banyak orang harus mulai dengan merasa bahwa dia tidak bisa buat apa-apa. Biar Tuhan yang memampukan dia. Ada bakat sesungguhnya, ada talenta, ada karunia-karunia. Saya suka membedakan saudara-saudara, karunia-karunia itu dalam dua bagian. Pertama, karunia-karunia motivasi. Karunia motivasi itu seperti mengajar, menyanyi, berkhotbah, begitu pastoral, itu motivasi. Karunia yang kedua itu saya bedakan dia dengan karunia-karunia manifestasi yang buat tanda-tanda heran, yang usir setan atau sembuhkan orang dan lain sebagainya. Tidak semua orang bisa begitu karena ini karunia-karunia yang Tuhan kasih kita. Manakah yang lebih utama? Tidak ada. Dua-dua itu sama. Dua-dua itu sama. Saya akan menjalankan karunia-karunia saya ini secara maksimal dan tiap-tiap orang di antara kita jalankan saja dia pun secara maksimal. Itu yang penting. Tadi ketika teman-teman di sini menyiapkan ini alat-alat semua, saya bilang ke Ica, saya ini gelap yang ini semua. Saya tidak tahu memang karena saya memang lahir di zaman yang masih ada radio. Jadi kalau mulai pakai yang ini kita pusing semua. Saya juga tidak bisa main musik toh. Supaya ini orang lain pun talenta. Jadi itu semua menjadi penting. Orang tanya saya, Pendeta Yandi bisa tahu alat musik? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu satu sah. Itu pun alat musik tiup, namanya saksofon, bukan. Lalu livery. Ya saya hanya bisa livery saya itu. Jadi pas bulan Agustus baru kiri kanan kiri itu kita pakai. Kenapa? Karena kita masing-masing itu sudah Tuhan kasih karunia-karunia. Jadi saudara-saudara yang tiap kali pelayanan ke Rote, ke TTS, ke mana-mana, pikol-pikol ini salon dong. Itu tidak semua orang bisa begitu. Masing-masing kita itu menjadi penting karena Tuhan kasih itu. Ini saya bayangkan kabel-kabel begini banyak ini. Beberapa teman IT bilang kepada saya bahwa ini kesempatan di mana orang-orang yang punya ilmu IT dan kemampuan-kemampuan untuk mengelolanya itu dimanfaatkan secara maksimal. Karena selama ini kita tidak begitu. Padahal HP ada, daripada foto-foto, piman mana foto, makan kosong ju foto, pakai kangkung ju foto. Lebih jalankan yang begini-begini supaya firman Tuhan itu yang akan kita beritakan. Kadang-kadang kita ini pusing dengan orang punya, bikin status aneh-aneh, makan kangkung, lebar tulis di situ, manjakan lidah. Baik juga tapi karena
Mari yang baik itu yang kita jalankan toh, dan yang paling penting itu apa yang Tuhan titipkan pada kita, apa karunia-karunia apa itu yang kita jalankan. Terus kalau kita baca saudara-saudara dari pertama Korintus dia kasih tahu, aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Karunia yang paling utama itu dia kasih tahu. Kalau kita baca pindah ke pasal 13 dia kasih tahu, yang paling utama itu adalah kasih. Itu yang paling utama. Jadi kalau Anda bisa berbahasa roh, Anda bisa segala sesuatu, tapi kalau kasih itu tidak ada pada Anda, itu tidak ada artinya sama sekali. Supaya jangan pikir ada satu dia lebih dari yang lain. Tidak, kita semua sama. Dan Tuhan sudah kasih kita masing-masing bagian. Itu kedua. Bagian yang ketiga, saudara-saudara, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan itu, saudara-saudara, yang ada pada jalan Tuhan itu berfokus pada sesuatu yang punya makna, yang punya nilai. Fokus pada sesuatu yang bermakna dan punya nilai. Semua orang beraktivitas. Di masa pandemi ini orang beraktivitas di mana-mana. Di rumah ada, di pasar ada, di mana-mana ada. Tetapi yang dipanggil dalam perjalanan hidup bersama-sama dengan Tuhan, mereka akan fokus dan menekuni sesuatu yang punya nilai, punya manfaat. Punya nilai yang baik, punya manfaat yang baik. Kenapa itu penting? Karena banyak orang melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Tidak punya nilai malah. Harusnya kalau di masa pandemik begini, saya bilang jalan-jalan di rumah saya. Coba kau jalan-jalan bikin apa? Paling-paling tengah-tengah. Seperti bapak kita susun bisa di rumah. Lu mau keluar bikin apa? Cari virus. Di rumah saja. Dalam kehidupan kita sekarang ini yang tidak enak itu kalau kita sementara berhadapan dengan orang yang malas tahu dengan keadaan. Kita ketemu dong di jalan, kita pakai masker dong tidak masker, baru kita bilang, woi, kenapa sudah pakai masker? Kau paling mati. Woi, hidup tidak pernah pikir orang tuh yang begitu. Ini lu su mati su bae. Maka kasihan istri, anak, utang dong belum bayar, apa. Kan kasihan dong yang hidup. Jadi jangan anggap, lakukanlah sesuatu yang punya manfaat. Dan kalau kita kaitan dengan 2 poin sebelumnya, itu punya manfaat juga bagi orang lain. Tidak berfokus pada diri sendiri. Kita ini banyak yang di rumah saja. Baik, makan. Tapi dia makan sendiri-sendiri. Sampai suruh jaga jarak, dia pun kancing dong, jaga jarak masing-masing. Karena dia fokus di dia pun diri. Bisa juga, tapi itu pastikan bahwa orang-orang lain juga bisa menikmati yang sama. Fokus pada hal-hal yang punya makna. Sekarang kita bisa renungkan. Kita ada di bagian mana sekarang? Yang kita kerjakan ini punya manfaat atau tidak? Saudara jangan pikir untuk sesuatu yang bermanfaat itu untuk hal-hal yang penting-penting, yang besar-besar, yang dilihat oleh orang. Saya tidak. Hal-hal kecil itu juga penting. Dalam KKR, saya ingat satu saat saya dengan Kak Adi dong kalau tidak salah. Kita pelayanan di Amarasi Barat. Habis itu saya menunggu waktu Kak Eli dong bongkar-bongkar ini. Apa ini, panggung ini. Aduh Tuhan ampun. Mereka bongkar habis itu panggung kecil itu, mereka baru selesai bongkar kira-kira jam 2 atau setengah 3 pagi. Saya bayangkan saya tiap hari naik di atas pakai jas, pakai sepatu, lompat-lompat. Saya lupa mereka yang siap. Bayangkan kalau suruh Pak Pendeta datang tolong pakai sendal. Dulu kok kita susun ini panggung dong. Situ Bapak buka baju kosle kok kita, wih itu saya mati. Jadi memang masing-masing orang itu, mari kok kita dengan karunia-karunia, talenta-talenta ada pada kita, kita fokus pada hal-hal yang bermanfaat. Jangan bilang saudara tidak punya manfaat, saudara pasti berarti. Kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai saat ini, maka Tuhan pasti punya maksud bagi saya dan saudara. Amin. Itu maksud itu yang kita lagi mau ukur, kita ada di jalan maksud itu kok tidak. Kalau kita tidak sampai ada di jalan itu, kita tidak akan memahami maksud Tuhan buat kita. Saya pernah bilang ada satu pendeta, dia mau pergi pelayanan, dia naik motor, dia terburu-buru, tapi sayang, jalan-jalan begini dia ban motor pecah. Aduh, ini orang tunggu baru ban pecah karena mana? Di dekat-dekat situ ada tambal ban. Dia, aduh puji Tuhan ada orang tambal ban di sini. Adi, tolong tambal ini ban loh. Cepat jalan, berarti orang ada tunggu saya pelayan. Cepat tuh. Jadi nana juga kerja cepat. Kurang dari 10 menit mungkin dia sudah kerja habis. Bapak, sudah. Bapak tua bayar, jalan. Baru 10 meter kok in ban pecah ulang. Waktu in ban pecah ulang, Pak Pendeta marah. Pak Pendeta balai marah dia. Lu kira beta pun kerja ini main-main? Orang ada tunggu ini, baru lu kerja model begini.
Orang harus tunggu di sana. Kerja baik sedikit. Ini anak jawab santai sama pendeta. Dia bilang, iya. Bapak pun kerja saya yang penting. Beta pun nisan penting. Beta pun nisan penting. Kok Bapak suruh beta cepat-cepat. Ini Bapak pemban pica terus. Karena itu Bapak duduk diam-diam di situ. Kok bekerja baik-baik yang beta punya. Supaya Bapak pun juga bisa jalan. Semua orang penting. Jangan sampai yang berkhotbah dia kira dia lebih penting dari yang lain-lain. Saya kira itu bahaya sekali itu. Kemarin dengan koster dorang kita menyiapkan untuk gereja dan sekaligus perjamuan beberapa kali. Aduh, saya bayangkan kalau saya yang koster ini kerja untuk beberapa kali kebaktian. Habis satu kebaktian mereka harus segera bersihkan lagi untuk kebaktian berikut. Apalagi di masa pandemi ini harus segera semprot-semprot itu disinfektan dan lain sebagainya. Itu bukan pekerjaan gampang. Tapi saudara tahu ada orang yang dengan ringan-ringan saya bisa bakal, weh koster, blue. Akhirnya koster itu kita harus cari orang yang betul-betul dia rendah secara sosial semua supaya siapapun bisa bakalai dia. Itu memang terlalu begitu. Semua berarti. Keempat saudara-saudara. Orang-orang yang dipanggil di dalam Tuhan itu untuk maksud Tuhan yang besar itu. Saudara jangan salah kira. Mereka dipanggil untuk masuk dalam pelayanan dalam beragam cara. Dalam beragam cara. Bukan dengan satu cara, beragam cara, beragam latar belakang, beragam kesibukan mereka yang dalam keragaman itu mereka menyatakan hal-hal yang sama tentang kebesaran Allah. Itu yang penting. Kenapa saudara-saudara? Beberapa orang telah salah berpikir. Mereka kira kalau ada dalam panggilan Tuhan itu berarti kita semua harus berkhotbah, semua harus pimpin pujian, semua berhenti pekerjaan, semua hanya untuk jalan pelayanan. Tidak. Kalau kita lihat dari kisah Alkitab itu saudara-saudara, bukan saja nabi-nabi, ada orang-orang lain yang Tuhan pakai. Kalau kita lihat siapa Musa ini, kalau kita mulai baca dari pasal sebelumnya, dia kerja hanya gembala kambing domba. Tuhan pakai Rut, TKW. Tuhan pakai siapa? Esther. Dia hanya seorang peserta lomba ratu kecantikan. Tuhan pakai. Jangan sampai waktu masih di persekutuan rajin-rajin, mulai jadi ratu kecantikan lupa pelayan, itu juga sudah salah itu. Tuhan pakai Daud. Tadinya dia gembala kambing domba, kemudian dia menjadi raja. Tuhan pakai Petrus. Dia seorang nelayan. Tuhan pakai Simon orang Selot. Itu seorang seorang politisi. Dia seorang politisi. Tahu dia waktu itu sekolah politik di mana, tapi dia seorang politisi dari partai Selot, itu partai yang sangat radikal dalam masyarakat Yahudi. Dan Tuhan pakai Onesimus, hanya seorang budak di perkebunan milik Filemon. Tuhan pakai. Nah, sekarang dalam pekerjaan-pekerjaan kita ini Tuhan pakai kita. Jangan pikir kalau Tuhan pakai itu, Tuhan hanya pakai kita, hanya semata-mata jadi pendeta, penatua, diaken, ketua persekutuan doa pemuda. Tidak. Akhirnya beberapa orang dengan ringan sekali waktu kita panggil, pelayanan kok, Bapak jadi majelis kok, nanti dulu ini kita masih sibuk ini. Di Fatu-Feto ada yang begitu. Tahu itu yang faham apa dong, itu yang masih sibuk-sibuk. Jangan. Tuhan bisa pakai kita dalam kita pun pekerjaan masing-masing. Karena itu jangan pikir. Saya lihat beberapa orang itu kasihan. Tua-tua semua mati dulu baru datang. Pas ada pemilihan majelis dia bilang, Bapak, kalau bisa biar saya diaken. Ini diaken, lama-lama jemaat yang urus dia, bukan dia yang urus jemaat ini. Jadi Tuhan bisa pakai kita. Nah, mari kita renungkan masing-masing kita dalam pekerjaan kita tiap-tiap hari. Ada yang tukang ojek, ada yang Grab, ada yang di PT Semen, ada yang di mana-mana, di salon, kok ada apa. Tuhan pakai gitu semua. Karena itu jangan kecilkan kita pun diri dan jangan salah berpikir seolah-olah kita terlalu di luar garis itu. Tidak. Tuhan ingin melibatkan kita semua. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menyatakan bersama kebesaran Tuhan di dalam hidup kita.
Itu yang paling penting. Di setiap waktu kita bekerja. Saudara bayangkan, itu kritik serius bagi kita semua. NTT, kalau omong NTT itu kan, ini orang Kristen semua. Dari RT sampai gubernur itu orang Kristen semua. Tapi sayang, NTT ini dari segi korupsi nomor 4 di Indonesia. Logikanya, berarti orang-orang yang tiap-tiap hari disebut Kristen, pengikut Kristus, belum mampu untuk membawa nilai-nilai Kristiani itu dalam kehidupan tiap-tiap hari. 80% kasus-kasus yang ditangani oleh Polda NTT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Ya, suami pukul istri, segala macam. Wah, padahal orang Kristen semua. Di rumah ada yang biasa suami bakal istri kok. Baju. Sendiri di rumah aja masing-masing baku lihat di situ. Itu keempat. Mari kita ukur itu. Apa kita masih ada di jalan itu atau tidak. Kelima, saudara-saudara, saya mencatat bagi kita bahwa panggilan di jalan Tuhan Allah itu sekaligus sebuah panggilan yang mengarahkan kita pada sebuah keputusan. Panggilan yang mengarahkan kita kepada sebuah keputusan. Kenapa hal ini kemudian menjadi catatan bagi kita? Kalau saudara membaca kisah mulai dari pasal 5, ketika Musa dipanggil, pasal 3 malah. Musa diutus oleh Tuhan dari pasal 3, saudara-saudara, kalau saudara baca. Saudara akan menemukan bahwa Tuhan Allah suka tahu. Nanti Firaun akan dibuat hati yang keras. Orang-orang Israel bahkan dalam kisah ini tidak mendengar mereka. Ini saudara-saudara sebuah tantangan bagi Musa dan Harun yang diutus. Ini tantangan. Sekarang mereka harus ambil keputusan. Jalan terus atau berhenti. Saya mau tanya saudara, apa saudara pernah kecewa dengan sebuah pelayanan? Terus dalam kekecewaan itu saudara bilang persetan. Persetan kodompi. Itu satu dia yang paling bagaya, biar kok dia berdiri. Main drum dia, keyboard dia, khotbah dia, atur panggung biar dia bawa semua sudah. Saudara pernah kecewa deh itu? Tidak bisa begitu, saudara-saudara. Persetan itu saya omong di mana-mana. Persetan itu terdiri dari 2 suku kata, par dan setan. Par itu artinya kawan dekat, par itu saya par. Dan setan yang artinya ya setan. Berarti kalau persetan itu berarti bakawan dia setan. Nah, siapa yang tiap-tiap hari hanya persetan. Jangan begitu. Ini sebuah keputusan. Keputusan. Saudara-saudara, saya melayani di banyak tempat dan saya menemukan banyak sekali kalau kita omong tentang para pelayan, misalnya majelis, misalnya begitu. Ada 1-2 orang yang bakalai di rumah atau di lingkungan dengan tetangga sebelah yang kebetulan sama-sama majelis. Dan 2 yang bakalai soal tanah sepotong, dan 2 yang sama-sama sama pergi gereja. Padahal orang bakalai soal tanah dengan kios sepotong di situ, terus dia bilang, P. Kenapa? Dia tipu muka. Hai. Betapa ringannya itu panggilan kok. Sampai bosan bakalai soal lain, pelayanan yang dikorbankan. Tidak bisa begitu. Yang anak-anak muda nonjo satu. Naksir-naksir satu nona di persekutuan, orang lain yang dapat. Dia nyaman deh orang lain, kita yang kecewa. Itu kasihan. Akhirnya berhenti pelayanan. Puringan lagi kita pun panggilan. Tetap di situ. Untuk sebuah pekerjaan pelayanan. Kalau saudara dipanggil untuk pelayanan itu. Jadi panggilan Tuhan Allah itu selalu berkaitan dengan kita diarahkan untuk ambil keputusan yang betul-betul kok tidak. Kenapa? Sebab ini punya konsekuensi. Kalau tidak dengan sebuah keputusan yang kuat, pelayanan selalu ada tantangan. Selalu ada tantangan. Saya suka bilang begini, Tuhan Yesus saja, yang Tuhan itu. Yang setuhan memang. Ketika dia ada di dunia, banyak orang tidak suka dia. Bahkan separuh rencana kau bunuh ke semacam ini. Itu yang Tuhan memang. Apalah yang model kita ini. Dia model saya ini. Saya kadang-kadang lihat saya pun foto lama-lama ini. Saya baru mau cari untuk semua orang suka saya itu. Oh itu aneh itu. Jadi kalau ada orang tidak suka saya biasa-biasa. Saya biasa-biasa saja. Saya melayani di banyak tempat. Waktu saya pindah ke Amnuban Timur. Saya omong lama-lama, saya bawa sambutan lama, mungkin 3,5 jam. Terus saya bilang begini, saya tanya orang, pendeta yang baik itu yang bagaimana? Dia bilang, yang jemaat suka. Saya bilang, salah.
Pendeta yang baik itu yang Tuhan suka. Syukur-syukur kalau pas dengan yang Tuhan suka itu pas dengan jemaat pemau. Itu baik. Woi Pak, awas so. Kenapa? Woi kalau jemaat tidak suka nanti. Saya bilang biar. Di dunia ini yang saya paling takut itu kalau saya punya istri itu yang tidak suka saya. Kalau yang jemaat yang tidak suka saya biasa-biasa saja. Tapi kalau saya punya istri yang tidak suka yang saya pikiran. Pulang tidur di mana? Siapa yang kasih makan saya? Saya juga pikiran itu. Saya tidak bermaksud bicara begini supaya kita bangun konfrontasi dengan semua orang. Tidak begitu. Tetapi untuk sebuah kebenaran itu nyatakanlah dengan tegas. Ada beberapa orang yang takut togor orang hanya karena orang tiap bulan kirim ke dia uang. Itu juga memang masalah itu. Harus berani nyatakan. Kalau tidak, kita tidak ambil keputusan, kita akan terlihat abu-abu sekali. Saudara kalau mau ambil keputusan dan tergantung pada orang lain. Tergantung pada keyakinan imanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menyelidiki hati. Itu panggilannya begitu. Kita lihat dulu yang ke-6, saudara-saudara. Saya mencatat untuk kita, saudara-saudara, yang ke-6. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang dipanggil untuk dia punya kehidupan spiritualitasnya itu menjadi dewasa. Kehidupan spiritualitasnya menjadi dewasa. Kenapa hal ini menjadi penting? Orang kalau kehidupan spiritualitasnya tidak dewasa, woi sulit ada dalam jalan Tuhan. Kekanak-kanaan. Segala sesuatu akan berpusat pada dirinya. Spiritualitas itu apa, saudara? Saya ingin mengatakan bahwa spiritualitas itu sebuah gerakan dari dalam keluar. Dari dalam ini keluar. Bukan dari luar ke dalam. Kalau saudara mau melayani Tuhan itu, gerakannya dari sini keluar. Jangan dari luar ke dalam. Oh iso nepima, sebenarnya beson mau pima. Ayo su telepon terus nih rasa ke karmana kok. Itu dari luar ke dalam. Kalau dari dalam ke luar kita tahu bahwa ini kebutuhan saya. Ini yang saya mau, ini yang saya mau persembahkan untuk Tuhan. Saudara pernah tahu toh kalau soal persembahan dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar, itu kan beda toh. Kalau dari dalam ke luar, dia mau kasih berapa saja dia tidak ada soal. Orang mau lihat itu tidak ada soal. Tapi yang spiritualitasnya bermasalah tuh, kalau dia kasih besar, itu dia usahakan semua lihat. Dia pitara begini, orang belum lihat, itu terus semua orang. Itu kalau dari luar. Tapi kalau dia kasih sedikit, dia sembunyi, dia ramas. Dia berharap semua sementara berdoa baru dia kasih. Itu spiritualitasnya terlalu kecil. Spiritualitas itu saudara-saudara kenapa menjadi penting untuk kita dewasa? Kenapa? Karena dalam mengikut Tuhan tuh saudara-saudara, tiap-tiap waktu tuh kita mengalami hal-hal yang tidak selalu sama. Saya selalu bilang di mana-mana, mungkin saya pernah bilang pada saudara, bahwa yang dia pun nama pelayanan itu tidak ada yang dia pun nama pengalaman. Tidak ada yang dia pun nama pengalaman. Selalu baru, selalu baru. Pada saat saya mengandalkan saya pelayanan, saya pengalaman pelayanan, kita sudah selesai. Pada saat Kak Ica mengandalkan di pengalaman bermain, selesai. Selalu baru dalam pelayanan dengan Tuhan, selalu baru. Supaya kita menikmati lagi. Nah ini butuh sebuah spiritualitas yang bagus. Nah spiritualitas itu kita tumbuhkan. Di rumah, di mana-mana kita belajar. Kemarin ketika ada pelayanan tentang ketekunan berdoa, seorang sahabat bilang kepada saya memahami doa dalam dua bagian. Apa itu? Doa yang tutup mata, dan yang kedua doa yang tidak tutup mata. Doa yang tutup mata saya lakukan secara tetap, misalnya bangun pagi, mau tidur, makan, minum, pergumulan, itu yang tutup mata. Tapi ada doa yang tidak tutup mata. Ketika saya jalan, saya bilang, Tuhan tolong supaya hari ini saya bisa bekerja dengan baik. Tuhan tolong supaya saya pindah, saya jangan marah orang sembarang. Tuhan tolong supaya masalah di rumah jangan saya bawa ke tempat kerja. Saudara bayangkan kalau saudara guru, bakalai dengan istri di rumah. Kasihan kalau saudara bawa ke sekolah toh. Itu anak doa ancur. Jadi memang saya bayangkan betul. Nah banyak orang ketika dia bertekun dan doa yang tutup mata, ketika dia mulai buka mata dia lupa begitu berdoa semua. Jadi sepertinya dia hidup terputus-putus. Nah 6 hal ini menolong kita untuk bisa merenungkan. Saya ini ada di dalam panggilan Tuhan kok tidak. Jangan sampai kita ada pada panggilan kita.
pada apa yang kita kejar tiap-tiap hari. Ingat saudara-saudara, saya tekankan kembali, di masa-masa awal mungkin ketika kita masih semangat, Tuhan pun kepentingan yang kita taruh di depan. Tapi dalam perjalanannya justru kita pun kepentingan yang kita taruh di depan. Itu masalah, saudara-saudara. Saya bayangkan kalau Musa ini dia mau taruh dia pun kepentingan. Dia tidak usah pergi memang. Kan dia akan mengalami sejumlah hal. Saudara lihat ending dari semua itu. Musa sampai lihat tanah Kanaan. Semua tahu dia penjawaban tuh? Tidak. Kerja capek-capek. Yang kita rasa kita sangat berjasa. Oh, Tuhan lu lihat saya di situ lu tidak masuk. Mau marah Tuhan. Dia pun keputusan. 6 hal ini saudara-saudara. Misi Allah itu harus paling utama. Talenta, karunia, semua yang Tuhan kasih kita tuh, lihat kau pakai. Belajar untuk membangun kita bakat. Tidak, Tuhan itu tidak pernah menciptakan kita kosong-kosong. Cipta kita ke ruang kosong satu lupisu, tidak. Ini ada isi apa kok di sini, isi di sini. Untuk pergi. Jadi jangan ada yang diam-diam. Butuh untuk terus berlatih. Berlatih itu membangun ketekunan. Karena tanpa ketekunan juga tidak baik. Saya bayangkan saudara-saudara, teman-teman yang WL misalnya, saya kira tidak langsung jadi Juto. Ini hari kesempatan dia yang pertama. Tadi malam dia sudah tidur. Itu dia di muka ini kaca sakor dia main begini. Baru dia minta kawan-kawan komen do beta pun. Itu toh susah. Pertama toh. Nanti kalau su lancar, su hebat baru dia lupa berdoa. Dia langsung piko gas. Itu juga salah. Jadi mari kok kita selalu. Kenapa Tuhan minta supaya kita latih terus? Supaya kita tuh membangun bukan saja kebiasaan. Kalau kita hanya hidup dalam kebiasaan itu tidak baik. Tapi membangun ketekunan bahwa kita butuh Tuhan dalam seluruh pelayan kita. Apalagi bagi banyak orang yang kerja profesional lain. Kalau dia pendeta memang dia mau urus apa? Tiap hari dia berdoa sudah. Kalau dia urus lain itu yang kita pusing. Dia berdoa. Tapi yang misalnya kerja di berbagai instansi pemerintah, swasta dan lain sebagainya kan dia butuh untuk Tuhan kasih kesempatan hari ini untuk saya bisa lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Paling tidak jujur, tepat waktu segala macam. Supaya Tuhan atur. Saya baca satu orang pun status saya diberkati dari status. Walaupun status dia maksud sindir orang tapi saya tidak tersindir. Dia tulis begini. Ini kita di Indonesia ini. Kita pun mau adalah segala sesuatu pemerintah yang bayar. Gratis. Tapi kalau suruh ikut pemerintah pun mau potong pun susah. Saya bayangkan, saya diberkati karena apa? Saya membayangkan begini. Kita pun mau Tuhan tuh jawab seluruh kita pun kebutuhan. Yang kita minta apa kita mau Tuhan jawab. Tapi hidup ikut Tuhan pun mau tuh macam kayak kita pun susah. Nah itu juga masalah buat kita. Berikut saudara-saudara. Fokuslah pada sesuatu yang bermakna. Mari kok kita lihat kita pun hidup nih. Bermakna kok tidak. Ada yang tiap hari dia kerja berpukul de orang. Itu kurang bermakna. Lebih dia pergi ikut tinju kok. MMA kok apa itu. Babanting mati. Di situ pula dia ambil keputusan beson ikut lah. Tapi minimal dia tahu. Dia lakukan sesuatu yang punya makna toh. Itu bagi orang lain itu baik itu. Jangan sampai kita nih. Justru kita pun hidup tidak bermakna, jadi beban saja. Cari saya bilang yang menyanyi, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Akan ada waktu di mana kita tidak berdaya, mungkin karena su tua, su celaka, sakit berat. Tapi waktu diperiksa, oh ternyata dia su berarti, pernah berarti toh. Jangan sampai dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah berarti apa-apa. Hanya jadi beban. Setiap kali dia muncul, beban sudah datang. Itu juga. Saya rasa terlalu baik gitu Nah, Tuhan panggil kita dalam berbagai-bagai ragam cara. Jadi beragam cara itu ada dua. Pertama bentuk panggilannya beda. Tapi yang kedua, kita dalam latar belakang kita yang berbeda-beda. Dalam latar belakang kita yang berbeda-beda. Supaya saudara tidak usah paksa diri sama dengan orang lain.
Tidak usah paksa diri. Banyak kesalahan kita terbesar ini adalah paksa diri sama di orang lain. Kalau saya ini kan biasa bawa omong, tambah-tambah sedikit, orang dengar mungkin lihat saya pemuka dulu lucu. Itu standar begitu. Ketika orang lain yang tidak dikaruniakan untuk begitu, dia mau bikin lucu-lucu, jadi karmana kok. Jadi tidak baik. Jadi biasa dia tetap ikut yang dia. Kita pula latar belakang sendiri-sendiri. Pengalaman pelayanan kita, panggilan kita beda-beda. Jangan paksakan sama dengan orang lain. Biarlah kita dengan kita punya pengalaman masing-masing. Supaya waktu kita sharing, kita diberkati dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda itu. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita dipanggil dalam sebuah arah di mana kita harus ambil keputusan. Saudara tidak boleh mendua hati. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Harus ambil keputusan. Orang tua dulu bilang, kalau buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak apa. Lebih ambil keputusan, mau buru yang mana. Jangan buru semua. Buru semua, tidak apa-apa. Dapat dicapai. Nah, dalam kaitan dengan itu semua, maka kita punya spiritualitas ini dibangun. Bayangkan kalau kita melayani tiap-tiap hari dengan spirit yang kecil sekali. Kita tidak akan mampu ada di tengah-tengah tantangan. Pelayanan itu identik dengan sebuah tantangan karena ada upaya yang kuat betul-betul untuk melawan diri kita dan melawan sesuatu yang dari luar. Itu butuh spiritualitas penting. Kemarin ketika diskusi tentang puasa dan tanya saya, Pak Pendeta, coba bicara satu kalimat tentang puasa itu apa? Saya bilang ringan saja. Puasa itu bukan usaha untuk merubah Tuhan. Puasa itu merubah dirimu, bukan rubah Tuhan. Jangan sampai kita puasa untuk merubah Tuhan mau kepada kita. Anda boleh meminta apa seperti Tuhan, tapi puasa itu maksud kita rubah kita pun diri. Supaya kita jangan talalu-talalu. Untuk bisa menerima apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kita tuh dibutuhkan spirit yang kuat. Karena kadang-kadang kita rencana ini Tuhan kasih yang lain. Pernah alami begitu gitu? Sudah doakan ini bertahun-tahun ternyata bukan itu. Yang lain. Sampai kita kebingungan ini sebenarnya kita arah kemana. Gumuli yang ini terus-menerus ternyata bukan itu yang Tuhan kasih. Ada yang kita tidak gumuli secara serius justru itu yang Tuhan kasih. Itu butuh hati yang kuat. Spiritualitas yang kuat. Supaya kesaksian saya dan saudara itu penuh. Kadang-kadang kan kita hanya bersaksi lebih banyak tentang apa yang kita mau dan Tuhan kasih ikut kita pun mau. Sedikit orang yang bersaksi tentang saya mau lain tapi Tuhan kasih lain. Saya mau yang baik tapi Tuhan kasih yang menurut saya memang tidak baik. Itu sedikit orang bersaksi. Nah, mari kita lihat segala sesuatu itu dalam terang firman Tuhan ini supaya kita menilai lagi kita masih ada di jalan Tuhan, kok tidak? Karena kita semua dipanggil untuk itu. Dipanggil untuk sebuah misi Allah yang besar. Dimulai dari apa? Cinta kasih. Tuhan tidak mau melihat manusia itu binasa. Siapa? Saya. Bukan saya saja. Seluruh umat manusia dan kita dipanggil untuk misi itu. Tuhan memberkati kita.